Halo semua, perkenalkan nama saya Prilin Agustin Talaksoro dari kelompok 10. Di hari ini saya akan membahas tentang etika profesional saat ini, yang dimana part pertama telah dibahas oleh teman saya Ines Ekawati tentang etika profesional perspektif, dan part kedua telah dibahas oleh teman saya Farul Aska tentang awal sejarah. Dan untuk part ketiga saya akan membahas tentang etika profesional saat ini. Etika profesional saat ini menjadi informasi dorongan utama dari Komite Etika AECT saat ini, didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa menjaga kesadaran etis sangatlah penting baik bagi anggota individu maupun asosiasi yang telah dengan tekun berusaha untuk mendidik anggota profesi dan menavigasi seluk-beluk perilaku ekspresi etis profesional. Apa yang dibutuhkan? Singkatnya, rekan-rekan teknologi dan mahasiswa dapat waspada dan dalam mendapat informasi tentang apa yang harus diantisipasi, yang menerapkan prinsip yang relevan dan dalam berpikir dan bertindak. Jika ada kecurigaan terjadi dalam kejadian yang tidak etis, dan memberikan pemahaman yang lebih baik dengan memberikan penafsiran yang berbeda-beda dalam berbagai penyelesaian. Selanjutnya, perbaharui pengetahuan seiring perubahan kondisi. Mengapa kita harus memperbaharui pengetahuan kita seiring perubahan kondisi? Teknologi baru mungkin menciptakan peluang untuk belajar, namun hal tersebut juga menciptakan peluang untuk melanggar etika. Jadi kita harus upgrade diri kita seiring berjalannya perkembangan teknologi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Selanjutnya, bagaimana AECT kode sebenarnya beroperasi antar anggota. Selain berlangganan kode, anggota memiliki kerangka etika dan interpretasi yang berbeda-beda. Alasannya untuk membangun kesadaran etis agar setiap orang dapat menganalisis tindakan mereka dalam skala mulai dari pertimbangan dasar bagi orang lain, penilaian profesional, pertimbangan moral, standar etika, atau tindakan hukum atau ancaman. Selanjutnya yaitu etika profesional membangun masa depan. Pastinya ada ketakutan nyata di kalangan generasi muda akan media teknologi, ketakutan akan bahaya media fisik, dan ketakutan akan viktimisasi dan kriminalitas, bahwa perilaku profesional harus didasarkan pada sistem etika yang ditetapkan bukanlah hal baru. Sebagai profesi dalam komunikasi dan teknologi pendidikan telah berkembang secara pesat. Selanjutnya ada etika profesi untuk individu. Banyak orang percaya bahwa pertumbuhan teknologi berbasis komputer telah mempercepat globalisasi, sebuah proses kompleks yang mencakup perpindahan informasi, dana, dan barang secara cepat dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya. Perilaku satu unit individu tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang terlibat dalam perilaku etis. Satu orang bisa mengubah dunia, tetapi sekelompok orang mungkin bisa mengubah dunia lebih cepat. Selanjutnya adalah melindungi anak-anak. Dalam kebanyakan kasus, dikotomi etika ini terletak pada batasan antara kebebasan individu dan kepedulian masyarakat. Akibat dari hal tersebut, diperkirakan penjualan pornografi pada situs web internet di Amerika Serikat bernilai 12 miliar US dollar per tahun, dan perkiraan di seluruh dunia ada 12 miliar sampai 57 miliar US dollar. Kemudian masyarakat telah memunculkan kategori pekerjaan baru yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dan bebas dari media yang tidak pantas.
Selanjutnya ada ketidakamanan digital. Hak-hak individu dipertaruhkan karena ancaman terhadap keamanan digital. Sebab itu informasi pribadi kita terumbar dan diperjualbelikan oleh orang lain. Kategori presentasi pencurian identitas tertinggi adalah dari usia 18 sampai 29 tahun. 28% anak-anak kurang dari 18 tahun. Maka dari ini perilaku etis yang terus mengembangkan komitmen individu kepada masyarakat dan untuk melindungi privasi sambil mempromosikan kebebasan akses. Untuk selanjutnya ada etika dan penelitian profesional. Melakukan penelitian dan praktik menggunakan pedoman dan prosedur yang diterima secara profesional dan dewan peninjau institusional, terutama yang berlaku untuk melindungi peserta manusia dan hewan lain dari bahaya. Manusia dan hewan lain tidak boleh digunakan dalam prosedur apapun yang bersifat invasif secara fisik terhadap mereka. Yang ada teknologi dan kesehatan dan keselamatan. Topik ini mungkin tampak di luar cangkupan bab ini, namun sesuai dengan barisan diskursif etika profesional. Tanggung jawab muncul ketika melindungi sesama karyawan atau pelajar dari kondisi yang membahayakan. Keselamatan kerja, termasuk kondisi berbahaya yang disebabkan oleh teknologi itu sendiri. Meskipun gagasan tentang keselamatan bukanlah isu baru bagi profesi yang terlibat dalam penggunaan perangkat keras sehari-hari, gagasan untuk menciptakan ruang belajar dan pembelajaran pendidikan yang aman berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Contohnya papan tulis untuk menampilkan dan berbagi ide di dalam kelas mungkin secara permanen beralih ke sistem proyeksi komputer dan komputer multimedia. Mesin-mesin ini tidak hanya merupakan sumber daya produksi dan instrumen pembelajaran, tetapi juga berpotensi menyebabkan cedera. Semakin banyak bukti adanya masalah kesehatan bagi siswa terkait penggunaan komputer, masalah-masalah ini termasuk tidak terbatas pada 1. Batas ransel untuk anak kecil. 2. Jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk memasukkan informasi ke dalam komputer. 3. Perkembangan penglihatan dan dampak tampil video pada proses itu. 4. Tingkat desibel suara di lingkungan pendidikan dan gangguan yang diakibatkannya terhadap pembelajaran dan pendengaran. 5. Penanganan alat berat yang aman untuk anak-anak dan guru sebagai anggota individu dan profesi yang menempatkan kita dalam lingkup pendidikan. Kita bertanggung jawab secara hukum untuk mungkin secara moral terhadap siswa yang ditempatkan di bawah tanggung jawab kita. Mungkin itu saja dari saya, tidak ada tambahan lagi. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10.